Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordan Fitriansa. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika di STKIP Budidaya Binjai semester 6. Video ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang integral parsial. Oke, kita masuk integral parsial. Pengertian integral parsial. Integral parsial adalah teknik integral yang salah satu fungsinya jika diturunkan terus-menerus akan bernilai 0, sehingga hanya sebagian fungsi saja yang diintegralkan, sedangkan yang lainnya diturunkan. Pada pengertian ini, saya garis bawahi diturunkan sebagian. Jadi ada salah satu fungsi, nanti dia diturunkan, dan salah satu fungsi lainnya diintegralkan. Ya, makanya namanya itu adalah integral parsial. Parsial sendiri artinya adalah sebagian. Seperti itu. Kapan kita gunakan integral parsial? Oke. Jadi integral parsial itu digunakan jika soal tersebut tidak bisa diselesaikan menggunakan integral biasa ataupun integral substitusi. Dan di dalam soal integral tersebut ada fungsi aljabar dan fungsi transenden. Ya, ada fungsi aljabar dan fungsi transenden. Fungsi transenden ini kan seperti kayak fungsi trigonometri, fungsi eksponensial. Untuk fungsi aljabar seperti x pangkat n, x pangkat berapa, dan seterusnya. Seperti itu. Contoh, integral x pangkat 2 e pangkat x dx. Oke. Soal ini akan sulit jika kita selesaikan menggunakan integral substitusi maupun integral biasa. Maka dari itu, kita menggunakan integral parsial untuk menyelesaikannya. Contoh lainnya, integral e pangkat x sin x dx. Nah, soal ini juga akan sulit jika kita selesaikan menggunakan integral substitusi ataupun integral aljabar. Bisa kita lihat di dalam soal ini juga terdapat fungsi aljabar dan fungsi transenden. Pada contoh soal yang ini, yang integral e pangkat x sin x dx, terdapat fungsi transenden dan fungsi aljabar. Yang mana itu? Ini dia. Fungsi transenden ya. E pangkat x itu fungsi transenden karena dia fungsi eksponensial, dan sin x ini fungsi trigonometri, dia termasuk ke dalam fungsi transenden. Seperti itu dia. Rumus integral parsial. Oke, jadi ini rumusnya ya. Integral U kali dV sama dengan UV dikurang integral V du. Seperti yang saya bilang tadi ya, bahwasannya parsial itu artinya sebagian. Ada sebagian yang diturunkan. Mana yang diturunkan? Ini du. Kita menurunkan U nanti dan mengintegralkan si V. Makanya namanya adalah integral parsial, integral sebagian. Oke. Nanti dari soal ya, kita harus memilih mana yang bertindak sebagai U dan mana yang bertindak sebagai dV. Kalau pada ruas kiri ini ya, yang ada U dan dV. Sedangkan pada ruas kanan ada V dan ada du. Sehingga untuk mencari V ya, untuk mencari V kita bisa mengintegralkan dV dan mengintegralkan V. Nanti kita akan dapat nilai CV. Tuh. Sedangkan untuk mencari du-nya, kita tinggal turunkan saja du-nya nanti. Seperti itu. Hal terpenting di dalam integral parsial ini adalah bagaimana cara kita menentukan si U. Karena kenapa? Karena U nanti mau kita turunkan. Kalau sudah dapat U, otomatis kita dapat dV-nya. Maka dari itu, di sini saya juga menjelaskan bagaimana cara memilih U atau pedoman memilih U. Langkah pertama atau bentuk pertama ya,
Jika salah satu faktornya adalah fungsi logaritma, maka ia harus diambil sebagai U. Ingat ya, kalau dia fungsi apa? Logaritma. Bentuk umum fungsi logaritma tuh seperti ini. Ln X, ln 2X, ln 3. Nah, kalau ada bentuk fungsi logaritma, maka kita pilih dia sebagai U. Contoh, integral X ln X dx. Perhatikan pada contoh soal ini, itu terdapat fungsi logaritma, yaitu ln X. Sehingga U yang kita ambil adalah ln X. Seperti itu. Pedoman kedua, jika tidak ada fungsi logaritma, tapi ada fungsi pangkat X, ya, nggak ada fungsi logaritma, tapi ada fungsi pangkat X, maka si fungsi pangkat X itulah yang kita pilih sebagai U. Bentuk umum dari fungsi pangkat X adalah E pangkat N. Contoh, integral X pangkat 2 sin X dx. Nah, di sini tidak ada fungsi logaritma, tapi ada fungsi pangkat X. Mana itu si X pangkat 2? Maka dari itu si X pangkat 2 ini kita pilih sebagai U, dan si sin X, nah, ini kita pilih sebagai dv-nya. Seperti itu. Bentuk nomor 3 atau pedoman nomor 3. Jika nggak ada fungsi logaritma maupun fungsi pangkat X, tapi ada fungsi eksponensial, nah, maka fungsi eksponensial itu yang kita pilih sebagai U. Ingat, kalau nggak ada logaritma, ya nggak ada fungsi logaritma dan nggak ada fungsi pangkat X, tapi ada fungsi eksponensial, maka fungsi eksponensial itu kita pilih sebagai U-nya. Bentuk umum fungsi eksponensial itu seperti apa nih? E pangkat kx. Tuh, jadi kalau E pangkat 2x, X pangkat 3x itu termasuk fungsi eksponensial, maka kita pilih dia sebagai U. Contohnya, integral E pangkat x sin X dx. Ada di sini fungsi eksponensial, yaitu E pangkat x. Sehingga si E pangkat x ini kita pilih sebagai U, ya. Dan si sin x-nya ini itu kita pilih sebagai dv-nya. Iya. Seperti itu. Dan ini pedoman keempat, pedoman terakhir. Jika di dalam soal terdapat paling tidak 2 syarat dalam memilih U, maka pemilihan U didasari oleh fungsi yang paling mudah diturunkan. Dia. Artinya, ada fungsi logaritma dan fungsi eksponensial di dalam suatu soal, maka kita pilih mana bentuk yang paling mudah kita turunkan. Contoh, integral X pangkat 2 E pangkat X dx. Di sini terdapat fungsi fungsi pangkat X dan fungsi eksponensial, yaitu si E pangkat S, yaitu X pangkat 2 ini adalah fungsi pangkat X dan E pangkat X adalah fungsi eksponensial. Maka kita pilih yang paling mudah diurutkan, yang akan bertindak sebagai U. Yang paling mudah mana? Ya ini si X pangkat 2. Maka ini kita pilih sebagai U, dan si E pangkat X itu kita pilih sebagai dv. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal integral parsial. Selesaikan soal di bawah ini menggunakan teknik integral parsial. Nomor 1, integral X kali E pangkat X dx. Oke, jawaban untuk yang nomor 1, integral X kali E pangkat X dx. Oke, kita harus menulis rumusnya supaya tidak lupa. Rumusnya itu adalah integral U dikali dv sama dengan UV dikurang integral V du. Jadi kita harus mencari, ya, langkah pengerjaannya yang pertama kita harus memilih mana yang bertindak sebagai U dan mana yang bertindak sebagai dv. Karena pada contoh soal ini terdapat 2 cara atau 2 pedoman dalam memilih U, yaitu ada fungsi pangkat X dan fungsi eksponensial, maka kita pilih yang paling mudah diturunkan yang bertindak sebagai U. Dari soal ini yang paling mudah diturunkan adalah si X. Iya, karena turun dari X1. Makanya ini kita pilih sebagai U, dan si E pangkat X ini kita pilih sebagai dv. Seperti itu. Ya, ini du. Maka kita mencari turunan dari
DU ya, kita kan mau mencari DU di sini nih. Nah, kita turunkan DU per DX, turunan dari X adalah 1. Turun dari X1 nanti si DX-nya kita kalikan kemari, maka kita perlu DU sama dengan DX. Jadi nilai DU adalah DX. Karena kita mau mencari si V-nya. Karena kan di sini masih dalam bentuk DV. Sedangkan yang mau kita cari adalah V-nya, yang mau kita ambil V-nya. Maka kita bisa mengintegralkan si DV-nya. Ya. Kita perolehlah si integral E pangkat X dx. Integral E pangkat X adalah tetap E pangkat X. Sehingga kita peroleh si nilai V-nya adalah E pangkat X. Seperti itu. Kita sudah dapat nih dari soalnya ini kan, U-nya sudah ada, yaitu si X, V-nya sudah ada, yaitu si E pangkat X, dan DU-nya juga sudah ada, yaitu DX, sehingga kita tinggal masukkan saja ke dalam soal, rumus maksud saya. Integral X kali E pangkat X dx itu sama dengan U-nya adalah X, dikali V, V-nya adalah E pangkat X, dikurang integral V-nya adalah E pangkat X, DU-nya adalah DX. Seperti itu. Maka kita kembali tuliskan X dikali E pangkat X dikurang integral dari E pangkat X adalah tetap E pangkat X, dan ditambah C. Kenapa ditambah C? Karena ini adalah soal integral tak tentu, yang cara pengerjaannya menggunakan teknik parsial. Oke. Ini untuk jawaban nomor 1. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.